Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Ananda dengan NIM 20240501030010 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Kelas A dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi pengantar akuntansi mulai dari kelompok 7 hingga 13. Kelompok 7 membahas mengenai pengendalian internal dan pengelolaan kas. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu bagaimana peran kas ini dalam mengendalikan suatu internal. Oke, jadi kita ketahui kas itu ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan perusahaan. Kas ini merupakan aset yang paling liquid atau paling mudah cair. Oleh karena sifatnya liquid, kas ini sering menjadi sasaran kecurangan atau pencurian. Siapa sih di sini yang nggak suka uang, nggak suka kas? Semua pasti suka. Sehingga dalam perusahaan di antara aset yang lain seperti piutang, persediaan, dan lain-lain, kas ini merupakan aset yang paling rentan terhadap pencurian. Sehingga biasanya salah satu upaya perusahaan untuk melindungi kas yaitu dengan cara perusahaan menyimpan uang di bank agar terhindar dari resiko kecurangan. Nah, salah satu upaya perusahaan menyimpan uang di bank ini merupakan wujud dari proses penyediaan atau pengendalian internal terhadap kas. Lanjut, kita mendefinisikan pengendalian internal. Itu ialah suatu proses dalam mengecek ketelitian dari suatu proses bisnis. Adapun tujuan pengendalian internal yaitu mengamankan informasi dan aset suatu bisnis, dan pengendalian kas itu ialah proses mengelola uang tunai agar selalu tersedia. Peran rekening bank dalam pengendalian kas. Nah, perannya ini ialah memberi kemudahan pengelolaan arus kas. Lanjut, pentingnya rekonsiliasi bank dalam pengendalian kas untuk membantu memastikan semua transaksi itu tercatat dengan benar. Jadi maksudnya, mengapa butuh rekonsiliasi bank? Nah, jadi perusahaan yang menyimpan uangnya di bank biasanya itu ada permasalahan, yaitu antara pembukuan kas yang ada di perusahaan dengan kas yang ada di laporan keuangan itu sering terjadi atau seringkali menunjukkan saldo yang berbeda, sehingga apabila terjadi perbedaan laporan keuangan di bank dengan laporan keuangan di perusahaan, maka pengendalian internal yang baik itu bisa memberikan informasi mengenai perbedaan yang terjadi. Oleh karena itu, para akuntan harus dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan catatan perusahaan dengan sebab-sebab terjadinya perusahaan dengan laporan bank. Nah, inilah yang disebut dengan laporan rekonsiliasi bank. Lanjut, dana kas kecil. Jadi dana kas kecil ini tempat gitu ya, seperti dompet yang disediakan berisikan uang untuk mengeluarkan pengeluaran sehari-hari yang membutuhkan dana yang sangat kecil, seperti membeli alat perlengkapan tulis di ATK, membayar biaya parkir, dan mengeluarkan biaya yang dananya juga kecil. Lanjut, kita masuk pada kelompok 8, yaitu penggolongan piutang usaha. Jadi piutang usaha itu ialah orang yang membeli barang kepada kita secara kredit atau utang, terdiri dari piutang dagang dan non-dagang. Adapun karakteristik piutang tak tertagih itu terdiri dari tidak terbayar dan perlu penyesuaian. Lanjut, metode akuntansi penghapusan langsung itu ialah metode penghapusan piutang yang dianggap tidak tertagih secara langsung pada saat keputusan diambil. Adapun metode akuntansi penyisihan itu ialah metode pembuatan cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih di masa depan. Jadi, perbandingan antara metode penghapusan yang keduanya tadi, yaitu penghapusan langsung itu dapat memberikan dampak besar di laporan keuangan, sedangkan metode penyisihan dia lebih memberikan gambaran realistis kerugian di masa depan. Lanjut, kita masuk pada kelompok 9, yaitu karakteristik aset tetap, akuntansi untuk penyusutan dan pelepasan aset tetap. Jadi aset tetap itu aset berwujud, kelihatan, nampak yang dimiliki perusahaan dengan jangka waktu 1 tahun seperti kendaraan, bangunan, mesin, dan lain-lain. Adapun penggolongan biaya aset tetap yaitu biaya perolehan, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan perbaikan.
Lanjut, menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, metode unit produksi, dan metode saldo menurun. Jadi perlu ya yang namanya menghitung penyusutan dari tiap aset tetap untuk mengetahui berapa nilai sekarang yang aset tetap itu mengalami penyusutan. Lanjut kita masuk pada pelepasan aset tetap. Jadi aset itu ketika udah nggak digunain lagi, maka perusahaan itu melalui 3 cara. Dia 3 cara, yaitu dengan cara pelepasan dengan cara dibuang, pelepasan dengan cara dijual aset tetapnya, terus pelepasan dengan cara ditukar aset tetapnya. Lanjut kita masuk pada kelompok 10, yaitu membahas mengenai aset dan keuangan tak berwujud. Jadi aset tak berwujud itu ialah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat dikendalikan oleh suatu entitas. Jenis aset tak berwujud yaitu terdiri dari hak kekayaan intelektual, goodwill, dan aset lainnya. Jadi pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis yaitu untuk meningkatkan pendapatan, keunggulan kompetitif, penghematan biaya, dan pertumbuhan suatu bisnis. Adapun penilaian aset tak berwujud terdiri dari metode penilaian, metode pasar, metode biaya, metode pendapatan. Lanjut, strategi pengelolaan aset tak berwujud, yaitu terdiri dari identifikasi dan inventarisasi, penilaian dan evaluasi, perlindungan dan perawatan, hingga pemanfaatan dan monetisasi. Adapun tantangan aset tak berwujud ini yaitu terdiri dari penilaian yang sangat sulit, resiko pelanggaran, dan kehilangan nilai. Lanjut kita masuk pada kelompok 11. Jadi, membahas mengenai liabilitas lancar, gaji, dan pajak penghasilan. Liabilitas lancar ialah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, liabilitas itu utang ya, utang kita yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya itu, contoh bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Contohnya seperti perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 50 juta dengan jatuh tempo 5 tahun. Namun, pada tahun ini 10 juta dari utang tersebut jatuh tempo. Nah, bagian ini tergolong liabilitas lancar karena jatuh tempo dalam jangka waktu kurang 1 tahun. Lanjut, wesel bayar. Jadi wesel bayar itu ialah surat bukti hutang yang berisi janji tertulis untuk membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu. Adapun bentuk penghasilan karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan, lembur, bonus, pajak penghasilan, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, potongan lain, perhitungan liabilitas pemberi kerja. Lanjut, kelompok 12 membahas mengenai tunjangan karyawan. Jadi dia perlu yang namanya mengetahui register gaji ya. Jadi register gaji itu dokumen yang digunakan untuk mencatat semua informasi terkait penggajian karyawan. Adapun catatan penghasilan karyawan merinci jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan selama periode tertentu. Yaitu selanjutnya membuat jurnal umum dalam pencatatannya, yaitu meliputi debit menambah biaya gaji ke akun gaji dan kredit mengurangi kas atau kewajiban. Pentingnya akuntansi gaji. Jadi akuntansi gaji itu memiliki dampak positif yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya, kita membahas mengenai liabilitas diestimasi, yaitu kewajiban yang jumlahnya tidak pasti tetapi dapat diestimasi secara wajar. Lanjut, liabilitas kontingensi ialah kewajiban yang mungkin timbul tergantung pada hasil peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Lanjut, kita membahas kelompok 13, yaitu akuntansi perusahaan perseorangan, persekutuan, dan likuidasi. Jadi perusahaan perseorangan itu dimiliki dan dikelola oleh satu individu. Adapun karakteristiknya itu pertama kepemilikan tunggal, tanggung jawab tidak terbatas, modal terbatas, dan fleksibilitas. Selanjutnya perusahaan persekutuan. Jadi perusahaan persekutuan itu ialah bentuk usaha yang didirikan oleh 2 atau lebih individu berdasarkan perjanjian. Lanjut, karakteristik perusahaan persekutuan yaitu dia kepemilikan bersama, tanggung jawab tidak terbatas, dan pembagian laba atau rugi. Lanjut, Commanditaire Financier atau CV adalah bentuk persekutuan yang dimiliki 2 jenis sekutu.
Lanjut, firma. Firma itu ialah persekutuan di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengelola perusahaan. Lanjut, proses likuidasi. Itu adalah melunasi kewajiban kepada pihak ketiga membagi sisa aset kepada para sekutu dengan rasio modal. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bernilai bermanfaat. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.